Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur atas berkat Tuhan hingga sampai saat ini kita masih diberi kesempatan untuk bersekutu di tengah pekan ini. Mari sebelum memasuki persekutuan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, Bapa yang Maha Kasih, bersyukur atas kasih-Mu kepada kami. Bersyukur atas udara, bersyukur atas kesehatan, bersyukur atas kesempatan yang senantiasa Tuhan beri. Saat ini kami bersekutu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan pimpin dan layakkan persekutuan kami, sehingga persekutuan ini dapat menjadi berkat bagi kami semua. Kami serahkan persekutuan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya teringat akan sebuah lagu yang menjadi kisah perjalanan hidup saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, di mana lagu ini menceritakan tentang kehidupan yang selalu diberhadapkan dengan suatu proses yang mau tidak mau harus kita hadapi, baik atau tidak baik, mudah atau sulit, seperti roda yang berputar, terkadang di atas, terkadang di bawah. Tentunya semua baik bagi hidup kita, yang sudah Tuhan rancang dengan sebegitu indahnya. Mari kita hayati rancangan Tuhan bagi hidup kita dengan memujikan semua baik. Firman Tuhan. Ya, jumpa lagi dalam persekutuan tengah pekan, saudara-saudara. Kita bersyukur kita berjumpa meskipun melalui layar kaca. Tuhan sertai kita semua. Dan saat ini saudara-saudara, sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kembali lagi kita mohon penyertaan Roh Kudus. Kita berdoa bersama-sama saudara-saudara. Sungguh suatu anugerah ya Tuhan ketika saat ini kami datang
dari tempat kami masing-masing berjumpa secara online untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Dan saat ini ya Tuhan, kami mau membuka telinga kami, membuka pikiran kami dan membuka hati kami agar firman Tuhan ini senantiasa kami ingat dan terus mewarnai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, saat ini kami siap untuk menerima firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Suatu hari saudara-saudara, ada seorang ayah sedang berdoa. Dia mendoakan agar sang anak itu cepat sembuh. Dan ketika dia berdoa, dia mulai berdoa, terus berdoa, dan dia menanti. Dinanti satu hari anaknya belum sembuh. Namun meski demikian, sang ayah tetap berjuang, tetap mendoakan sang anak. Ditunggu lagi 1 minggu belum sembuh. Ditunggu lagi 1 bulan belum sembuh. Ditunggu lagi 1 tahun belum sembuh. Ditunggu lagi sampai 5 tahun ternyata belum sembuh. Dan ketika sampai 10 tahun sang ayah mulai mempertanyakan, Tuhan saya sudah 10 tahun mendoakan anak saya. Kenapa kok tidak sembuh-sembuh? Apakah Tuhan tidak mendengar doa saya? Apakah Tuhan tidak mendengarkan apa yang saya serukan? Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mungkin saja kita pernah mengalami seperti yang dialami oleh sang ayah tadi. Berdoa tanpa henti, berdoa minta sesuatu, tapi ternyata kenyataan berbeda. Didoakan terus tidak terwujud, didoakan terus tidak terwujud, didoakan terus ternyata sampai mungkin detik ini juga tidak terwujud. Dan sampailah kita dalam sebuah keadaan yang frustasi. Ini Tuhan dengar doa saya enggak sih? Ini Tuhan dengar apa yang saya ungkapkan enggak sih? Saudara saya yang terkasih sama Tuhan Yesus. Hari ini kita melihat bahwa apapun yang kita doakan, Tuhan pasti dengar. Apapun yang Anda dan saya doakan, Tuhan pasti dengarkan. Bahkan saudara-saudara, di dalam perjanjian lama pun, ketika bangsa Israel mengalami tekanan, mengalami aniaya dari bangsa Mesir, mengalami keadaan yang gak enak, ternyata Tuhan itu tidak pernah meninggalkan dan selalu saja melihat apa yang terjadi kepada Israel, saudara-saudara. Sampai pada akhirnya kita buka bersama-sama saudara-saudara dalam Keluaran pasal 3 ayat 7 sampai 9. Keluaran pasal 3 ayat 7 sampai 9. Di situ saudara-saudara kita melihat bagaimana Tuhan ternyata melihat apa yang terjadi kepada manusia, terutama bangsa Israel. Nah, Keluaran pasal 3 ayat 7 sampai yang ke-9. Dan Tuhan berfirman kepada Musa pada waktu itu ya saudara-saudara ya. Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu, aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik, yang luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Saudara-saudara, di sini kita melihat bagaimana bangsa Israel terus berseru, terus berdoa, terus memohon sama Tuhan. Tuhan, ini saya nggak tahan atas penderitaan Mesir, atas apa dilakukan Mesir. Dan saudara-saudara, Tuhan dengar apa yang mereka ungkapkan. Tuhan dengar apa yang mereka serukan. Tuhan dengar apa yang mereka doakan. Oleh sebab itu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, jangan pernah meragukan Tuhan itu dengar atau tidak. Detik ini saudara-saudara, kita melihat dalam kesaksian Alkitab, Tuhan tahu, Tuhan mendengar, dan Tuhan melihat apa yang terjadi dalam kehidupan Anda dan saya. Sehingga saudara-saudara, hari ini kita kembali diingatkan. Yang pertama,
Tuhan tahu kok apa yang kita alami. Dan Tuhan tahu apa yang kita serukan. Dan Tuhan dengar apa yang kita doakan. Jangan pernah ragukan. Nah, kemudian saudara-saudara, ketika memang berdoa, nah di situ akhirnya Tuhan merespon. Maka dari ayat 8 ya saudara-saudara ya. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir. Dan menuntun mereka keluar dari negeri itu. Yang kedua saudara-saudara, ketika kita berdoa, Tuhan akan merespon. Tetapi responnya itu saudara-saudara ya, responnya itu kembali lagi, yaitu kepada Tuhan itu sendiri. Kalau memang itu sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, kalau itu memang sesuai dengan apa yang Tuhan rancangkan, doa kita pasti terwujud, doa kita pasti terkabul. Dan kita lihat saudara-saudara, doa bangsa Israel. Mereka berserah, mereka berseru kepada Tuhan. Dan mereka berkata, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Dan ketika itu memang sesuai dengan rencana Tuhan, Tuhan pasti akan kabulkan. Oleh sebab itu yang kedua saudara-saudara, kita diingatkan bersama-sama. Apapun yang kita doakan, ketika itu memang Tuhan berkenan, Tuhan pasti akan jawab dan Tuhan pasti akan respon. Namun saudara-saudara, hal ketiga yang kita renungkan, terbukalah atas respon Tuhan. Terbukalah atas jawaban Tuhan. Terbukalah ketika kita melihat kenyataan. Tuhan ini bagaimana ya? Apa yang terjadi ya Tuhan? Bagaimana ya Tuhan? Apa yang memang Tuhan rencanakan dan apa yang Tuhan jawab. Tolong beri hamba-Mu ini, artinya adalah Anda dan saya, kepekaan untuk mendengar apa yang Tuhan jawab. Sehingga saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, berdoa minta apapun boleh enggak? Boleh. Bisa enggak? Bisa. Tapi hal yang ketiga yang kita renungkan, minta juga hikmat untuk melihat jawaban Tuhan. Sehingga saudara-saudara dalam kehidupan ini, doa bukan sekedar kita mencari jawaban dari Tuhan, tapi doa juga menjadi sarana kita untuk peka mendengar jawaban Tuhan. Kadang ya, kadang tidak, kadang nanti dulu, kadang bisa cepat, kadang bisa lambat, kadang bisa tidak terwujud sama sekali. Tapi kadang-kadang apa yang kita doakan bisa terjadi detik itu juga. Selamat berdoa dan selamat meminta sesuatu kepada Tuhan. Dan yakinlah Tuhan tahu. Tuhan mendengar dan Tuhan selalu tahu doa kita. Amin. Kita berdoa saudara-saudara. Sungguh suatu anugerah ya Tuhan ketika saat ini kami dikuatkan akan firman Tuhan. Di mana firman Tuhan itu memperlihatkan bahwa setiap kami berdoa Tuhan pasti mendengar. Tuhan pasti tahu dan Tuhan pasti melihat. Oleh sebab itu ya Tuhan, mampukanlah kami untuk tidak meragukan doa kami didengar atau tidak. Namun hari ini kami juga diingatkan agar kami tetap setia untuk menerima jawaban apapun yang Tuhan berikan. Mampukanlah kami Tuhan memiliki hikmat untuk melihat dan juga mengetahui jawaban Tuhan. Mampukanlah kami ya Tuhan untuk bisa menerima apapun yang Tuhan berikan. Mau itu sesuai dengan doa kami atau mungkin belum sesuai dengan doa kami tetap memiliki hati yang mau berserah kepada Tuhan. Saat ini ya Tuhan kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami. Kami teringat untuk ibu kami yang Bu Sri Saino, Bu Suratmi, Bapak Heru Kusmanto, Bu Tesinua, Ibu Waliem, Ibu Suhardi, Bapak Adi Sunarto dan Ibu Suparmi. Serta kami juga berdoa untuk nama-nama lain yang belum dapat kami sebutkan satu persatu. Maupun yang saat ini kami datang dengan doa karena kondisi kami yang lemah. Kami yang dalam masa pemulihan. Kami yang rentan dan sakit. Ya Tuhan, kami saat ini berdoa. Kami tahu bahwa Tuhan mendengar doa kami. Dan mampukanlah ya Tuhan agar saudara-saudara kami maupun kami yang saat ini sakit maupun lemah tubuh maupun dalam masa pemulihan. Untuk tetap berserah, tetap percaya, tetap yakin bahwa Tuhan Yesus terus menyertai. Tuhan Yesus terus bersama-sama di dalam menghadapi kesulitan yang ada. Mungkin saat ini ya Tuhan kami juga memiliki pergumulan di dalam perekonomian, di dalam pekerjaan, di dalam menanti
pasangan hidup, di dalam menanti keturunan. Mungkin ada pergumulan-pergumulan lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Ya Tuhan, saat ini kami berdoa, mampukanlah kami untuk tetap setia di dalam menjalani pergumulan yang ada. Sehingga kami tetap yakin bahwa Tuhan Yesus mendengar doa kami. Dan Tuhan Yesus terus menerus bersama dengan kami menghadapi pergumulan yang ada. Ya Tuhan, kami juga rindu berdoa untuk proses vaksinasi, agar saudara-saudara kami, agar Indonesia ini pada khususnya boleh semakin mengalami pemulihan pasca COVID-19. Tuhan terus sertai para tenaga kesehatan, Tuhan sertai orang-orang mengambil kebijakan, Tuhan sertai orang-orang terus memperjuangkan di bidang sosial, ekonomi, dan lain sebagainya. Tuhan juga berkati orang-orang yang memperjuangkan kemanusiaan, memperjuangkan keadilan, memperjuangkan persatuan negara kami, yang memperjuangkan pemulihan lingkungan hidup. Tuhan berkati, Tuhan sertai. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami bersyukur atas persekutuan tengah pekan ini. Haleluya. Amin.